Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Astri Nurhayati. Kali ini saya akan mengajak kalian mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 tentang akulturasi dan perkembangan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Akulturasi diartikan sebagai percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi. Kebudayaan yang bercampur ini tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Jadi ciri khas budaya Hindu-Buddha dan Indonesia itu tetap. Yuk kita lihat bentuk-bentuk akulturasi Hindu-Buddha dengan Indonesia. Seni, bangunan, dan arsitektur. Candi Borobudur menjadi salah satu contoh dari bentuk akulturasi ini. Dari Candi Borobudur, kita bisa melihat adanya bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Ditambah, bentuk asli candi-candi di Indonesia adalah pundak. Kita tahu bangunan keagamaan berupa candi seperti Candi Sewu dan Candi Gedong Songo. Candi di Indonesia memiliki struktur candi yaitu bagian kaki Kamadhatu, bagian tengah Rupadhatu, bagian atap Arupadhatu. Secara keseluruhan, candi menggambarkan hubungan dengan alam semesta yang dibagi menjadi tiga, yaitu alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu, alam antara tempat manusia dan keduniawian, dan alam tempat dewa-dewa. Seni rupa dan seni ukir. Kita bisa melihat seni ukir pada bentuk relief dan dinding candi, seperti pahatan dinding pagar langkan di Candi Borobudur, yang berupa pahatan Dewa Ten Sang Buddha. Ada gambar lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Pada relief Kalamakara bermotif binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dikenal sejak masa sebelum Hindu. Binatang dipandang suci dan diabadikan dengan cara dilukis. Seni pertunjukan. Kalian pasti tahu gamelan. Gamelan merupakan seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India. Selama berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Bentuk gamelan Jawa kuno masa Majapahit dapat dilihat pada prasasti dan kitab kesusastraan. Macam-macam gamelan diantaranya ada Chordapones, Aeropones, Membranopones, Didopones, dan Solofones. Seni sastra dan aksara. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan tembang atau puisi. Bentuk wiracarita atau cerita kepahlawanan ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Bharatayuda digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat didukung oleh penggunaan huruf Pallawa. Contohnya karya-karya sastra Jawa dan prasasti yang menggunakan huruf Nagari India dan huruf Bali kuno Indonesia. Pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa mengandung banyak nilai. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli Indonesia. Tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia adalah Semar, Gareng, dan Petruk. Sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang di Pulau Nusantara telah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Masyarakat sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Kepercayaan animisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang. Perpaduan antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh di Indonesia. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau penyimpan ampuh jenazah raja. Sistem pemerintahan. Sebelum adanya pengaruh India di Kepulauan Nusantara, kita telah mengenal sistem pemerintahan secara sederhana, yakni rakyat mengangkat seorang pemimpin atau kepala suku. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di Kutai. Seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. Indonesia bukanlah penerima yang pasif, melainkan aktif. Terjadi upaya seleksi budaya tanpa menghilangkan budaya asli nenek moyang. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.